Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafsyah dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Eropa abad pertengahan dengan tokoh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Ia lahir di Inggris pada tanggal 15 April 1588. Ayahnya seorang pendeta di Westport. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya. Pada tahun 1603 sampai 1608, Hobbes belajar di Magdalen Hall, Oxford pada usia 14 tahun. Ia tidak menyukai pelajaran fisika dan logika Aristoteles. Ia lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Karena itu, astronomi adalah bidang sains yang mendapat perhatian dari Hobbes. Hobbes menyesal karena ia tidak mempelajari matematika saat menempuh pendidikan di Oxford. Setelah menempuh pendidikan, Hobbes bekerja sebagai pengajar keluarga bangsawan yakni keluarga Cavendish. Murid Hobbes adalah William Cavendish. Selain berperan sebagai guru, Hobbes juga berperan sebagai sekretaris, teman, dan bendahara William. Pada tahun 1614 sampai 1615, Hobbes dan William melakukan perjalanan ke Prancis dan Italia, di mana keduanya mempelajari bahasa Italia. Sepulangnya ke Inggris pada tahun 1616, Cavendish berhubungan dengan Francis Bacon, dan Hobbes sempat melakukan beberapa pekerjaan sekretariat untuk Bacon. Bersama William, Hobbes berkenalan dengan dunia politik, baik dalam pemikiran maupun praktik. William pada tahun 1614 dan 1621 merupakan anggota parlemen, sehingga Hobbes dipastikan turut serta dalam sidang-sidang parlemen. William Cavendish meninggal pada tahun 1628. Saat itu, Hobbes telah menyelesaikan terjemahan dari Thucydides. Karya Hobbes tersebut merupakan karya ilmiah yang berharga sebab merupakan karya pertama yang merupakan terjemahan bahasa Inggris langsung dari bahasa Yunani. Selain itu, di dalamnya terdapat peta dari dunia Yunani kuno yang dikumpulkan dari banyak sumber dan digambarkan oleh Hobbes sendiri. Di dalam karya tersebut, Hobbes memperlihatkan sikapnya yang pro terhadap monarki Inggris dan tidak begitu menyukai sistem demokrasi. Di dalam autobiografinya, Hobbes mengatakan bahwa Thucydides adalah sejarawan favoritnya. Setelah kematian William, Hobbes berhenti dari pekerjaannya di keluarga Cavendish selama 2 tahun. Pada waktu tersebut, ia bekerja lagi sebagai guru dari anak bangsawan. Pada tahun 1629 hingga 1630, Hobbes dan muridnya melakukan perjalanan ke Prancis dan Swiss. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1631, Hobbes kembali bekerja pada keluarga Cavendish untuk menjadi guru dari anak William. Pada waktu inilah, Hobbes menghabiskan waktu untuk mempelajari matematika dan bidang-bidang sains lainnya. Periode 1630-an adalah tahun-tahun yang penting di dalam perkembangan intelektual Hobbes. Di periode inilah perhatian Hobbes terhadap sains, khususnya optik, mulai berkembang. Selain itu, pemikiran filsafat politik Hobbes juga mulai berkembang sebagaimana terlihat dari buku Elemen-elemen Hukum yang dikeluarkannya pada akhir dekade 1630-an. Pada tahun 1634, Hobbes dan muridnya kembali melakukan perjalanan ke Eropa daratan, yakni Prancis dan Italia. Perjalanan tersebut memberi pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Hobbes sebab ia berkenalan dengan ilmuwan dan matematikawan dari Prancis. Di dalam autobiografinya, Hobbes mengatakan bahwa ia telah mempelajari prinsip-prinsip dari ilmu alam di Prancis. Setelah Hobbes kembali ke Inggris pada bulan Oktober 1636, ia banyak menggunakan waktunya untuk karya-karya filsafat. Hal tersebut dikarenakan muridnya sudah mulai dewasa, sehingga Hobbes memiliki banyak waktu luang. Salah satu karya sains filsafat Hobbes yang paling awal adalah sebuah manuskrip tentang optik yang berjudul Latin Optical MS. Karya tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 1640. Hobbes juga menulis manuskrip lain tentang metafisika dan epistemologi. Pekerjaan Hobbes dalam bidang sains dan metafisika terhenti pada akhir dekade 1630-an karena situasi politik. Pada tahun 1637, kekuatan absolut Raja Charles I mulai dipersoalkan. Hobbes memperlihatkan dukungan kepada raja dengan mendedikasikan buku Elemen-elemen Hukum untuk menjawab persoalan kekuasaan absolut. Kedua karya Hobbes yang berikutnya, De Cive dan Leviathan, mengembangkan lebih lanjut pemikiran dalam buku
meskipun esensi ketiganya sama. Pada tahun 1640, Hobbes mulai mempertimbangkan untuk tinggal di Paris, Prancis dengan alasan keselamatan dirinya dan untuk lebih merangsang pemikirannya. Akan tetapi, apa yang menjadi alasan langsung dari kepergian Hobbes dari Inggris menuju Prancis adalah debat yang terjadi di parlemen pada tanggal 7 November 1640. Di sana, para anti-monarki mulai menyuarakan penentangan terhadap orang-orang yang pro-monarki dan mendukung kekuasaan absolut. Karena Hobbes khawatir akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan elemen-elemen hukum, akhirnya ia pergi ke Paris. Di Paris, Hobbes dengan cepat menyatu dengan situasi intelektual di sana karena dibantu oleh rekannya Mersenne. Pada tahun 1642, Mersenne juga membantu penerbitan karya Hobbes yaitu The Gift. Melalui buku tersebut, Hobbes mengukuhkan diri sebagai penulis dalam bidang politik yang memiliki reputasi di seluruh Eropa. Tidak lama kemudian, Mersenne juga membantu penerbitan beberapa contoh karya Hobbes dalam bidang fisika dan optik di dalam 2 volume buku kompilasi pada tahun 1644. Judul dari kedua karya Hobbes tersebut adalah Cogitata Psychomathematica dan Universae. Melalui Mersenne juga, Hobbes dapat berkenalan pada awal tahun 1640-an dengan para filsuf dan ilmuwan Prancis. Selama periode 1640-an, Hobbes lebih banyak memberikan perhatian kepada fisika, metafisika, dan teologi ketimbang filsafat politik. Pada tahun 1642 sampai 1643, Hobbes menulis karya yang melawan pandangan seorang filsuf Aristotelian Katolik yang bernama Thomas White. Pada tahun 1646, ia menjadi guru matematika Pangeran Charles II, dan pada tahun 1648, ia merencanakan kembali ke Inggris. Pemikiran Hobbes. Empirisme. Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia. Materialisme. Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia, termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan, terdiri dari materi. Meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya, Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. Tentang kemandirian filsafat. Hobbes dikenal sebagai salah seorang perintis kemandirian filsafat. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disusupi gagasan religius. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek-objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tak dapat berubah seperti Allah dan substansi yang tak dapat diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hobbes menyatakan bahwa filsafat harus membatasi diri pada masalah kontrol atas alam. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes menyatakan hanya ada 4 bidang di dalam filsafat, yakni geometri, fisika, etika, dan politik. Tentang pengenalan. Sebagai penganut empirisme, Hobbes menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman semata-mata. Tidak seperti kaum rasionalis, pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanis. Pengenalan dengan akal dimulai dengan kata-kata yang menunjuk pada tanda-tanda tertentu yang sebenarnya sesuai dengan kebiasaan saja. Pengertian-pengertian umum hanyalah nama belaka, yaitu sebagai nama bagi gambaran-gambaran ingatan tersebut, bukan nama benda pada dirinya sendiri. Pengamatan indrawi terjadi karena gerak benda-benda di luar manusia yang menyebabkan adanya rangsangan terhadap indera manusia. Rangsangan tersebut diteruskan ke otak, dan dari otak ke jantung. Di dalam jantung, timbullah reaksi tertentu yang merespons pengamatan tersebut. Manusia. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Di sini ia membandingkan manusia dengan sebuah jam tangan yang bergerak secara teratur. Hobbes memandang manusia sebagai mekanis belaka. Kesimpulan akhir Hobbes mengenai faktor penggerak manusia adalah psikis manusia, yakni nafsu. Teori
Teori kontrak sosial. Menurut Hobbes, pada dasarnya dalam kondisi alamiah, sebelum terbentuknya suatu negara dan kekuasaan superior, manusia cenderung bertindak sebebas mungkin dan berusaha mempertahankannya dengan cara menguasai orang lain. Kehendak untuk dapat mempertahankan kebebasan mereka pada dasarnya didorong oleh kehendak mereka untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dengan adanya persaingan untuk dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing, konflik antar manusia tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, menurut Hobbes, kondisi manusia secara alami tidak ada yang namanya kepemilikan, keadilan, ataupun ketidakadilan, dan yang ada hanyalah peperangan, kekuatan, dan penipuan dalam usaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Keinginan atau hasrat yang dimaksud Hobbes adalah kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan, sementara keengganan yang dimaksud adalah hidup sengsara dan mati. Selain itu juga dengan cara setiap anggota masyarakat yang saling membuat kesepakatan untuk melepaskan hak-hak mereka dan kemudian disalurkan pada beberapa orang atau lembaga untuk dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan benturan. Semakin kompleksnya persaingan antar manusia yang terjadi, semakin meningkatkan keengganan manusia untuk sengsara dan mati. Sehingga, pada kondisi alamiah, manusia dengan akalnya berusaha untuk saling menghindari peperangan yang terjadi sebagai akibat benturan. Selanjutnya, yaitu kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada di bawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya. Setelah rakyatnya memberikan hak-haknya pada sang penguasa, rakyat tidak dapat lagi menarik hak tersebut apalagi mendapatkan hak tersebut kecuali sang penguasa memberikannya. Dengan kondisi yang demikian, rakyat akan tertib karena takut akan kekuasaan di luar kontrak yang dijalankan karena rakyat tidak dapat mengganggu gugat. Kondisi inilah yang sebenarnya oleh Hobbes disebut sebagai kontrak sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.